Oke, shalom semuanya dan perkenalkan nama saya Rex Kelino Ceristiano Benedicto Tenda. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yaitu akan membahas tentang fenomenologi agama. Jadi langsung saja kita ke latar belakang pembahasan ini karena kita tahu bersama agama adalah aspek fundamental bagi kehidupan manusia. Terus yang kedua, berbagai pendekatan digunakan untuk memahami agama, yaitu sejarah, sosiologi, dan filsafat. Ketiga, fenomenologi agama hadir dengan fokus pada pengalaman langsung dan pemahaman subjektif orang beragama. Tujuannya untuk memahami fenomena keagamaan apa adanya tanpa adanya prasangka. Nah, pengertian fenomenologi agama sendiri, secara etimologis kata fenomenologi itu adalah gabungan dari dua kata bahasa Yunani yaitu phenomenon yang berarti gejala atau tampak dengan logos yang berarti ilmu. Dengan demikian secara definisi, fenomenologi agama adalah ilmu yang mempelajari praktek, keyakinan, dan pengalaman spiritual untuk memahami maknanya menurut pandangan penganutnya sendiri. Adapun prinsip utama dari fenomenologi agama adalah kembali kepada benda itu sendiri. Yang bisa diartikan adalah mengembalikan pemahaman kita kepada yang sebenarnya tanpa ada suara-suara eksternal maupun internal. Nah, fenomenologi agama ini pun memiliki karakteristik yang khusus, yaitu yang pertama fokus pada pengalaman subjektif atau memahami dari sudut pandang pelaku. Kedua, netralitas atau tidak menilai benar atau salah atau baik atau buruk. Yang ketiga, pencarian esensi, mencari makna yang mendasar dari fenomena keagamaan. Yang keempat itu metode epoche, yaitu menunda sementara prasangka dan teori yang sudah ada. Seperti yang saya paparkan tadi, fenomenologi agama ini adalah ilmu yang berusaha mengembalikan pemahaman dari suatu fenomena keagamaan sebelum adanya intervensi dari pemikiran kita sendiri maupun dari luar. Dan selanjutnya kita ke sejarah perkembangan pemikiran fenomenologi yang berawal pada tahun 1887. Pierre Daniel Cantopidella memaparkan bahwa istilah ini untuk mengklasifikasikan data agama. Terus berlanjut pada masa pertengahan, dipengaruhi oleh filsafat Emun Hursey yang menekankan pentingnya memahami makna dan empati. Berlanjut pada masa modern, Mircea mengembangkan konsep yang sakral dan yang profan.
Ada juga beberapa tokoh-tokoh penting dari fenomenologi agama ini. Yang pertama adalah Misia Erda dan Rudolf Otto yang mengemukakan konsep sakral dan versus profan. Juga Herveni yang manifestasikan atau penampakan yang suci. Yang ketiga, simbol dan mitos. Itu penting. Rudolf Otto sendiri mengatakan bahwa pengalaman agama sebagai misterium temendum et faciens atau misteri yang menakutkan sekaligus memikat. Tokoh-tokoh penting selanjutnya adalah Emmett Horsney dan Gernandus van der Loo. Emmett mengatakan bahwa mengembangkan konsep Emmett sebagai bapak fenomenologi mengembangkan konsep internasionalitas dan metode epoche. Sedangkan Gerandrus mengemukakan bahwa agama adalah hubungan manusia dengan transenden. Dan juga menekankan bahwa pemahaman makna bukan hanya bentuk luar. Kesimpulannya, fenomenologi agama ini membantu kita memahami agama bukan hanya sebagai aliran, tapi sebagai pengalaman hidup yang bermakna. Juga pendekatan ini bersifat deskriptif dan menghargai keberagaman keyakinan. Dan juga fenomenologi ini sangat berguna untuk penelitian kualitatif dan studi komparasi agama. Sekian yang saya bisa paparkan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Shalom.